Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Pencari HP. Di video kali ini, admin akan menginformasikan 7 HP terbaru yang resmi rilis ke Indonesia pada bulan April 2020. Yuk kita simak videonya. Number 1. HP terbaru bulan April yang pertama adalah Redmi 8A Pro. Di awal bulan April, Xiaomi meluncurkan Redmi 8A Pro ke pasar Indonesia. Jika dibandingkan Redmi 8A yang hanya dibekali satu kamera saja di belakang, Redmi 8A Pro telah dibekali dua kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel plus 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel dan hanya dilengkapi face unlock untuk sistem keamanannya. Di sektor dapur pacu, Redmi 8A Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 439 dengan fabrikasi 12 nm yang didukung RAM 2GB dan 3GB dengan internal 32GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD hingga 512GB. Dan yang menjadi andalan ponsel ini di sektor daya karena Redmi 8A Pro telah dibekali baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung fast charger 18 watt dengan port USB Type-C. Number 2. HP terbaru bulan April yang kedua adalah Vivo Y11. Diam-diam Vivo menghadirkan ponsel 1 jutaan terbarunya ke pasar Indonesia. Meskipun sudah lama diperkenalkan di negara lain, namun ponsel ini justru baru hadir ke Indonesia. Sama seperti Vivo seri Y lainnya, ponsel ini juga mengandalkan baterai jumbo 5000 mAh dengan port micro USB. Di bagian performa, Vivo Y11 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 439 dengan fabrikasi 12 nm yang didukung RAM berkapasitas 2GB per 32GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Dan untuk kameranya, Vivo Y11 dibekali dua kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel plus 2 megapiksel yang mampu merekam video di resolusi 1080 pixel. Sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel dan terdapat face unlock dan sensor sidik jari di bodi belakang. Number 3. HP terbaru bulan April yang ketiga adalah Oppo A12. Oppo A12 baru saja resmi masuk ke pasar Indonesia. Ponsel ini mengandalkan penyimpanan yang luas, di mana Oppo A12 telah dibekali RAM sebesar 4GB dengan internal 64GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Sayangnya, meskipun dibanderol dengan harga 2 jutaan, Oppo A12 masih mengandalkan chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nm dan hanya dibekali dua kamera utama saja dengan resolusi 13 megapiksel plus 2 megapiksel yang mampu merekam video di resolusi 1080 pixel. Sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel dan terdapat face unlock dan sensor sidik jari di bodi belakang. Dan untuk baterainya, Oppo A12 memiliki baterai sebesar 4230 mAh dengan port micro USB. Number 4. HP terbaru bulan April yang keempat adalah Infinix Note 7 Lite. Setelah sebelumnya menghadirkan Infinix Hot 9, kini Infinix kembali membawa ponsel terbarunya lagi ke pasar Indonesia.
Ponsel yang mengusung layar pansel ini mengandalkan sektor kamera belakang, di mana Infinix Note 7 Lite telah dibekali 4 kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel dan kamera QVGA yang mampu merekam video di resolusi 1080 piksel, sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel dan terdapat face unlock dan sensor sidik jari berada di bodi belakang. Sama seperti Infinix Hot 9, ponsel ini juga dibekali RAM besar dan baterai jumbo, di mana ponsel Infinix Note 7 Lite memiliki RAM sebesar 4GB per 128GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD dan dibekali baterai jumbo 5000 mAh dengan port micro USB. Di sektor dapur pacu, Infinix Note 7 Lite masih mengandalkan chipset MediaTek Helio P22 dengan fabrikasi 12 nanometer. Number 5. HP terbaru bulan April yang kelima adalah Vivo Y50. Ponsel yang baru rilis ke Indonesia ini telah mengusung layar pansel berpanel IPS LCD. Vivo Y50 mengandalkan penyimpanan yang luas, di mana ponsel ini telah dibekali RAM sebesar 8GB dengan internal 128GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Selain itu, Vivo Y50 juga dibekali baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung fast charger 15W dengan port USB Type-C. Di bagian kamera, Vivo Y50 telah dibekali 4 kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel dan 2 megapiksel yang mampu merekam video di resolusi 1080 piksel. Sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel dan terdapat face unlock dan sensor sidik jari berada di bodi belakang. Dan untuk dapur pacunya, Vivo Y50 telah ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer. Number 6. HP terbaru bulan April yang ke-6 adalah Huawei P40 Pro. Di seri flagship ada Huawei P40 Pro. Ponsel ini mengusung layar OLED bergaya pansel dengan refresh 90Hz dan sudah mengadopsi sensor sidik jari berada di layar. Salah satu andalan ponsel ini adalah di sektor kamera, karena Huawei P40 Pro telah dibekali 4 kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel kamera utamanya, 12 megapiksel sensor telefoto dengan 5 kali optical zoom, 40 megapiksel sensor ultrawide dan kamera TOF 3 dimensi yang mampu merekam video hingga 4K di frame rate 60 fps. Sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 32 megapiksel plus TOF 3 dimensi. Di bagian performa, ponsel ini telah ditenagai oleh chipset Kirin 990 5G dengan fabrikasi 7 nanometer plus yang merupakan chipset terbaik buatan mereka, yang didukung RAM berkapasitas 8GB dengan internal 256GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD hingga 256GB. Ponsel ini telah disertifikasi IP68 yang berkemampuan tahan air dan debu serta dilengkapi juga NFC. Di sektor baterai, Huawei P40 Pro telah dibekali baterai sebesar 4200 mAh yang mendukung fast charger 40W dengan port USB Type-C. Selain itu, ponsel ini juga mendukung wireless charger berdaya 27W. Number 7.
HP terbaru bulan April yang ke-7 adalah iPhone SE 2020. Meskipun belum resmi masuk ke pasar Indonesia, kehadiran iPhone SE 2020 begitu banyak menarik perhatian. Ponsel ini memiliki desain yang hampir sama dengan iPhone 8, di mana ponsel ini memiliki bentang layar seluas 4,7 in dengan aspek rasio 16:9. Di bawah layar terdapat tombol home yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari sebagai sistem keamanannya. Di bagian kamera, iPhone SE telah dibekali sebuah kamera dengan resolusi 12 megapiksel yang mampu merekam video hingga 4K. Sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 7 megapiksel dan dilengkapi Face Unlock. Di bagian performa, iPhone SE telah ditenagai oleh chipset Bionic A13 yang juga dipakai oleh iPhone 11 yang didukung RAM berkapasitas 3 GB dengan pilihan internal 64, 128 atau 256 GB. Ponsel ini telah disertifikasi IP67 yang berkemampuan tahan air dan debu. Selain itu, iPhone SE juga dilengkapi NFC. Dan untuk baterainya, iPhone SE telah dibekali baterai sebesar 1821 mAh yang telah mendukung fast charger 18 watt yang mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit saja. Itulah 7 HP yang baru rilis di bulan April di tahun 2020. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.